Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puji Afifasari dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Faktor pembentuknya seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama, ada pengertian. Identitas yakni sifat khas atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa, yakni kelompok yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, budaya, agama, bahasa, atau cita-cita. Adapun definisi menurut para ahli, yakni ada Kunta Wibisono, mengatakan bahwa identitas nasional berarti manifestasi dari nilai dan budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dan negara dengan ciri khasnya sendiri yang akan membuatnya berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Selanjutnya ada Dean Amix dan Sandra. Dua ahli ini mengatakan jika identitas nasional berarti suatu bangsa yang memiliki bangunan politik berwujud ketentuan-ketentuan, perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, serta pengakuan bangsa lain dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya, identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri bangsa yang melekat pada suatu bangsa serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Adapun fungsi dari identitas nasional, yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Identitas nasional ini sebagai alat persatuan untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, pembeda dengan bangsa lain. Identitas juga berfungsi loh sebagai pembeda dengan bangsa lain. Dan bangsa lain juga pasti mempunyai identitasnya sendiri. Dan yang ketiga adalah landasan negara. Terakhir, perlindungan diri dari dampak adanya globalisasi. Selanjutnya, ada faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme pada dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama, sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik serupa. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, ada agama. Agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif, karena agama sendiri memiliki peranan penting dalam menciptakan suatu identitas di dalam komunitas. Yang ketiga ada ras atau budaya. Ras atau budaya salah satu faktor penting adanya untuk pembentukan identitas nasional, karena Indonesia sendiri memiliki berbagai macam ras atau budaya. Yang keempat, ada sejarah bangsa. Apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu,
seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Yang terakhir, ada pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat bisa menjadi faktor yang menyatukan bangsa. Apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol persatuan, itu bisa menjadi faktor pembentuk adanya identitas nasional sendiri. Selanjutnya, ada jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama ada identitas fundamental. Istilah fundamental ini bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya bagi sebuah bangunan. Karena jika sebuah bangunan tidak ada fundamental atau fondasi atau hal yang pokok, maka bangunan itu akan runtuh. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Yang kedua ada identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga ada identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami atau terjadi secara langsung, secara alamiah di tempat itu sendiri. Hal yang alami ini tercipta karena dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk identitas nasional. Yang pertama, bahasa persatuan, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan negara, dasar falsafah negara, konstitusi negara, bentuk negara NKRI yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional bagi bangsa Indonesia sendiri. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terkait jika kalian punya kritikan, saran, maupun pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih pada kalian. Biasi jalannya lambat. Terima kasih kepada kalian yang sudah melihat tontonan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.